Shalom. Saya minta perhatiannya. Simak firman ini baik-baik. Tadi malam Tuhan ngajarin saya. Dan saya menyadari betapa jauhnya kita dari yang Tuhan kehendaki. Betapa sangat amat jauh dari apa yang Tuhan mau. Ini sangat penting. Firman ini sangat penting. Saya berharap kita menaruh perhatian ekstra di sini. Betapa besar cinta kasih Tuhan buat kita semua. Dan betapa terbatas ya cinta kasih kita sama Tuhan. Betapa banyak ketidaksempurnaan kita. Betapa banyak, maaf saya kasih tanda kutip, kepura-puraan kita sama Tuhan. Saya berharap melalui khotbah hari ini, melalui suara Tuhan hari ini, kita semua berubah di minggu ke depan. Berubah di hari-hari ke depan. Benar-benar ini yang Tuhan kehendaki. Tapi saya merasa jujur, saya merasa masih jauh saya dari sempurna. Begitu kita belajar, begitu kita gali, tambah jauh kita dari sempurna. Saya rindu kita semua berubah. Kita semua. Judul khotbah hari ini, memiliki kepuasan hidup. Memiliki kepuasan hidup. Saya tanya, yang pertama, saya mulai khotbah ini dengan pertanyaan. Soroya, untuk apa kamu jadi Kristen? Untuk apa kamu jadi Kristen? Tadi malam Tuhan juga mulai dengan pertanyaan sama saya. Untuk membawa visi misi Tuhan, apa visi misinya? Oke, saya minta semua mempertanyakan ini buat diri sendiri. Untuk apa sih saudara jadi Kristen? Saya tahu akan banyak jawaban supaya saya bisa hidup kekal. Karena hanya Tuhan hidup kekal. Itu tujuan akhir. Sebenarnya Tuhan punya tujuan. Saudara diambil dari kegelapan, dibawa ke terangnya. Cuman satu tujuannya. Supaya saudara menampilkan wujud dan gambarnya di dalam hidup saudara. Sekali lagi, supaya saudara menjadi seperti Kristus. Sekali lagi, supaya saudara menjadi seperti Kristus. Kalau saudara tidak menjadi seperti Kristus, saya bilang, saudara gagal jadi orang Kristen. Inilah pengejaran yang sesungguhnya. Ini yang harus kita kejar. Bukan sekedar ke surga. Saudaraku, kita gak pernah punya kepuasan. Gak pernah bisa memiliki kepuasan hidup sebelum saudara menemukan arti hidup ini yang benar. Saya bilang sekali lagi, saudara gak pernah merasa puas dalam hidup ini sebelum saudara menemukan arti hidup ini yang benar. Kalau saudara gak ketemu arti hidup ini yang benar,
Saya jamin, saya berani jamin, saudara nggak pernah bisa puas dengan apa yang saudara ada. Kalau saudara menemukan arti hidup ini, Tuhan maunya apa? Oh, Tuhan mau saya segambar serupa Allah. Berarti itu yang harus kita kejar. Kalau itu yang kita kejar, kita akan memiliki kepuasan dengan hidup ini. Dan kita mengejar dan kita tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan inginkan. Jika kita merasa mendapat harta yang berlimpah dan kita puas, saya kasih tahu sama saudara, banyak orang punya harta berlimpah dan mereka tidak pernah puas. Banyak orang bilang, kalau saya punya keluarga baik-baik, saya puas. Saya bilang, banyak orang punya keluarga baik-baik dan mereka pun tidak pernah puas. Ada lagi yang bilang, kalau saya sehat, saya puas. Banyak orang sehat pun tidak pernah puas. Kepuasan hidup ini bukan ditentukan oleh perkara-perkara jasmani. Sekali lagi, kepuasan hidup ini ternyata bukan ditentukan oleh perkara-perkara jasmani, tapi ditentukan oleh perkara-perkara rohani. Kalau saudara mau puas, kejarlah perkara rohani, bukan perkara jasmani. Ternyata kita nggak pernah bisa puas sampai kita mendapatkan semua yang rohani. Kepuasan bukan hal-hal rohani, bukan hal-hal jasmani. Ternyata kepuasan adalah hal rohani. Paulus berkata di 1 Timotius 6 ayatnya ke-8. 1 Tim 6 ayat ke-8. Satu Timotius 6 ayat ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Paulus bilang ke perkara-perkara jasmani, dia bilang apa? Asal ada makanan dan pakaian cukup. Justru yang tidak cukup itu perkara rohani. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini perkara jasmani. Terus lanjutkan 13. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini dia. Semua dapat kutanggung di dalam Dia. Ketika saudara menyatu dengan Dia, baru semuanya bisa saudara lalui. Kunci kepuasan kita bukan yang di dunia, tapi yang di sorga. Sekali lagi saya ulang, kunci kepuasan kita bukanlah yang di dunia, melainkan yang di sorga. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani. Terus? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam surga. Dia sudah memberi semua berkat rohani di dalam surga. Permasalahannya di mana? Kita fokusnya bukan di perkara rohani. Kita selalu fokus di perkara-perkara jasmani.
Ini yang membuat kita capek, ini yang membuat kita mengeluh, bersungut. Lelah hidup ini, jujur lelah hidup ini. Kalau saudara terus mengejar yang jasmani. Sebenarnya Tuhan telah menyiapkan semua berkat yang luar biasa secara rohani. Hidup dalam atmosfer surgawi bukan berarti tidak bermasalah. Saya ulang sekali lagi ya. Hidup dalam atmosfer surgawi bukan berarti saudara tidak bermasalah. Malah saya bilang, saudara bisa jadi orang yang lebih bermasalah dari orang-orang dunia. Simak baik-baik ya. Simak baik-baik. Hidup dalam atmosfer surgawi bukan berarti tidak bermasalah. Malah saudara bisa lebih bermasalah dari orang-orang duniawi. Mazmur 34 ayat ke-20. Mazmur 34. Turun satu. Iya. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Iya. Bahasa Inggris ini. Many are affliction of the righteous. Apa artinya? Banyak benar kemalangan orang-orang benar itu. Tapi di sini, but the Lord delivered him out of them all. Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Kuncinya di mana? Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Memang masalah itu banyak, masalah itu bertubi-tubi. Many are affliction of the righteous. Namun Allah melepaskan kita. Jika kunci kepuasan hidup adalah hal-hal rohani, berarti hanya hal rohani yang bisa membuat saudara lepas dari semua keinginan dunia. Saya ulang sekali lagi. Jika kunci kepuasan hidup adalah hal-hal rohani, berarti saudara hanya bisa lepas dari keinginan-keinginan dunia ketika saudara mengejar hal-hal rohani. Stres gak hidup ini? Banyak masalah gak? Banyak pergumulan gak? Banyak. Kenapa? Karena kita belum mengejar hal rohani. Kalau saudara sudah mengejar hal-hal rohani, gak perlu ada keluhan dalam hidup ini. Nggak perlu ada persunggutan. Nggak perlu rasa tertekan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, Dia melepaskan kita dari semuanya itu. Saya tanya sama saudara, saudara sudah puas belum sama hidup ini? Waduh Pak, saya belum ngerasain yang namanya BMW. Saya belum ngerasain. Kita nggak akan pernah puas. Kenapa? Saudara punya handphone aja. Punya handphone aja. Dia akan keluar lagi, baru lagi. Kita nggak akan pernah puas. Kita udah punya 3G, tuh keluar lagi 4G. Udah keluar 4G, nanti keluar lagi 5G. Kita kejar itu terus, lama-lama jijik gitu. Kita gak akan pernah puas dengan hal dunia. Dunia selalu menyodorkan semua yang baru. Sekali lagi, dunia selalu menyodorkan semua hal yang baru dan menarik buat kita. Selalu. Dan itu membuat kita gak pernah puas. Dan apa yang membuat saudara mengeluh? Apa yang membuat saudara mengeluh? Jujur, cuma satu, pengejaran akan dunia.
Kita mengeluh kenapa? Waduh, mesti bayar uang sekolah. Kita mengeluh kenapa? Waduh, udah tanggal sekian, duit udah habis. Sayur udah habis. Kulkas udah kosong. Itu hal-hal dunia. Itu yang membuat kita mengeluh. Mengeluh, hidup dalam keluhan dan keluhan dan keluhan. Sorry, maaf saya bilang. Kalau kita hidup seperti ini, kita belum rohani. Jujur ya, ini firman mukul saya tadi malam. Dan saya bilang, saya masih jauh dari sempurna. Jauh banget. Maaf, saya kasih tanda kutip, ini membuat saya stres tadi malam. Saya kasih tanda kutip stres. Kenapa? Betapa kita masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Bagaimana sih kita mendapatkan kunci kepuasan hidup ini? Kuncinya gimana? Ada dua hal. Dan semuanya terdapat di ucapan berbahagia. Matius 5 ayat 3 dan ayat 6. Kalau saudara mau berbahagia, ini kuncinya. Kalau saudara mau puas dalam hidup ini, Matius 5. Matius 5. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Poor in spirit, miskin dalam roh, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua di ayat 6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dua kunci ini. Kalau saudara merasa miskin dalam roh, dan saudara merasa lapar dan haus akan kebenaran, saudara akan memiliki kepuasan hidup di dunia ini. Kalau saudara nggak memiliki kedua hal ini, saudara, maaf saya bilang, kita nggak pernah bisa puas dengan apa yang ada di dunia ini. Betul, percayalah. Miskin dalam roh. Miskin dalam roh. Orang yang miskin artinya meminta-minta. Minta sedekah, sedekah. Sedekah apa? Sedekah rohani. Dia terus meminta sedekah rohani. Hal ini hanya didapat ketika kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya bilang sama saudara, nggak mungkin pengemis di pinggir jalan. Kalau saudara ngelihat pengemis kayak saya misalnya, pakai sepatu, pakai baju gini, terus saya mengemis gini, saudara ngasih nggak? Oh, jelas banget enggak, itu ada yang dendam pasti. Saudara ngelihat saya seperti ini, misalnya pakai jas, pakai ini, saya duduk di pinggir jalan, saya begini, saya rasa nggak ada yang mau ngasih. Tapi kalau saudara mengemis, saya harus menanggalkan semua yang atribut-atribut kita, semua atribut kita, dan miskin dalam roh. Saudara menjadi pengemis rohani hanya bisa ketika saudara menanggalkan semuanya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nggak ada cara lain. Saudara nggak pernah jadi miskin dalam roh kalau saudara merasa punya segalanya dan saudara sudah mencapai titik sempurna. Saudara hari ini minta Tuhan, hari ini minta Tuhan. Besok saudara terus minta Tuhan. Lusa saudara minta Tuhan sampai saudara ketergantungan sama Tuhan. Hari ini saudara minta Tuhan, Tuhan minta, saya minta Engkau Tuhan. Besok saudara minta lagi, Tuhan saya minta Engkau Tuhan. Lusa saudara minta lagi, Tuhan saya minta Engkau. Sampai suatu hari tanpa sadar
saudara tergantung penuh sama Tuhan. Nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Seorang yang miskin dalam roh, simak baik-baik ya. Seorang yang miskin dalam roh, nggak perlu diajarin doa. Buat apa ada sekolah doa? Pak Heri ya, kita punya kenalan waktu itu. Dia ikut sekolah doa, 3 tahun gak lulus-lulus. Sekolah doa. Buat apa sih sekolah doa? Saya bilang kalau saudara punya miskin dalam roh, saudara tahu apa itu berdoa. Saudara pasti akan terus berdoa. Saudara tahu berdoa, dia pasti tahu bagaimana hubungan dengan Tuhan dan komunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya miskin dalam roh. Kenapa kita berdoa 5 menit udah kelabakan? 10 menit udah kelabakan. Setengah jam ngarep-ngarep ada yang ketok pintu. Supaya bisa stop. Cari alasan terus sama Tuhan. Saya bilang minimal 1 jam loh kita loh. Minimal kita 1 jam. Kenapa kita sulit berdoa? Kenapa? Karena kita nggak punya hati yang miskin dalam roh. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Simple ya. Cuman sedikit, cuman 2 kata di situ. Tetaplah berdoa. Yang diterjemahkan semestinya, berdoalah tanpa henti. Berdoalah tanpa henti. Artinya berdoa jadi kebutuhan. Berdoa itu kebutuhan. Kalau saudara butuh makan, saudara butuh minum, kenapa saudara nggak butuh Tuhan? Saudara butuh nutrisi, kenapa saudara nggak butuh doa? Saya bilang, ini penyakit rohani. Sekali lagi, ini penyakit rohani. Orang-orang yang benar-benar miskin di hadapan Allah, pasti berdoa tanpa henti. Pasti berdoa tanpa henti. Jika kebutuhanmu adalah Tuhan, maka tanpa sadar kepuasan hidupmu mulai bergeser. Saya ulang biar lebih tegas. Jika kebutuhan hidupmu adalah Tuhan, maka tanpa sadar kepuasan hidupmu pun bergeser dari hal dunia ke hal-hal yang rohani. Pasti bergeser. Tergantung dari apa kebutuhan hidupmu. Kita punya kebutuhan primer. Orang dunia bilang apa? Kebutuhan primer kita apa? Sandang, pangan, papan. Tapi kebutuhan primer orang percaya itu doa. Kebutuhan primer orang percaya itu doa. Saudara tidak berdoa, itu menandakan saudara tidak miskin dalam roh. Sorry, maaf saya bilang, kalau kita tidak miskin dalam roh, kita tidak punya kerajaan sorga. Kembali ke Matius 5 ayat 3, kita ulang. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Kalau surga. saudara nggak pernah miskin di hadapan Allah, saudara nggak pernah punya sorga. Nggak pernah punya sorga. Saya bilang, ya, ini kita baru 40% jalan. Saudara sudah ngerasa jauh benar? Saudara sudah ngerasa belum? Kalau kita tuh masih jauh dari sempurna. Ini baru 40% loh. Kita udah ngerasa, aduh gua masih jauh banget sih.
kita ngelihat hidup kita ini. Betul, saya bilang stres saya ngelihat hidup saya. Kok gue begini sih? Kok kita nggak benar-benar sih? Nggak benar-benar cari Tuhan sih? Kok belum bergeser sih? Keinginan-keinginannya tetap keinginan dunia. Ucapan berbahagia adalah berbahagia secara rohani, bukan secara jasmani. Ucapan berbahagia itu menandakan manusia baru. Manusia baru di dalam Kristus. Coba ya, berbahagialah orang yang banyak duit. Orang dunia bilang gitu. Berbahagialah orang yang sehat. Berbahagialah orang yang punya suami dan istri yang cantik. Berbahagialah orang punya anak-anak yang baik. Itu orang dunia. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah orang miskin dalam roh. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang haus dan lapar. Berbahagialah orang yang dianiaya. Saya bilang, Tuhan ngajarin saudara dan saya terbalik semuanya. Nggak bakal sejalan keinginan dunia sama keinginan rohani, itu nggak akan sejalan. Pasti bertentangan. Pasti bertentangan. Saya bilang sama saudara ya, maaf ya, maaf. Saya bilang sama saudara, kalau saudara nggak stres dengar khotbah ini, saya bilang, hatimu sudah benar-benar beku. Nggak ada tuh rasa cinta sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau ubah dari kita. Dari yang jasmani, dari hal-hal jasmani ke hal-hal rohani. Kuncinya saudara harus miskin dulu dalam roh. Kalau saudara nggak pernah merasa miskin dalam roh, saudara nggak pernah bergeser dari yang jasmani ke rohani. Kita nggak akan pernah bisa berubah. Orang yang miskin dalam roh adalah orang yang terus merasa kurang dan dalam menjadikan Tuhan kepuasan. Saya ulang sekali lagi, orang yang merasa miskin dalam roh adalah orang yang terus merasa menjadi kepuasan Allah itu kurang terus. Merasa kurang dalam menjadi kepuasan Allah. Merasa kurang terus dalam menjadi kepuasan Allah. Saya tanya Ignatius, kamu sudah cukup menjadi kepuasan Allah? Sudah belum? Belum? Yakin ya? Belum ya? Pak Yogo udah belum? Belum. Kalau kita merasa kurang terus untuk menjadi kepuasan Allah, kita adalah orang yang miskin dalam roh. Saya ngerasa kurang terus untuk menjadi kepuasan Allah. Aduh gua gagal lagi. Kita nggak pernah bergeser dari yang duniawi ke rohani. Aduh saudara, yuk kita sama-sama belajar yuk. Rasul Paulus berkata di 1 Timotius 1 ayat ke-15. Saya bilang sama saudara ya, nih dengar ya. Hebat gak Rasul Paulus? Hebat, tapi dia terus merasa berdosa. Dia merasa orang yang paling kurang. 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Aku yang paling bejat. Aku yang paling gak beres. Aku yang paling gak benar. Banyak orang yang lebih buruk dari Paulus, tapi dia memandang dialah yang paling berdosa. Dia butuh diubah menjadi kepuasan Allah. Saya butuh diubah untuk menjadi kepuasan Allah. Berapa besar keinginan kita untuk diubah menjadi kepuasan Allah? Di situ akan kelihatan kemiskinan saudara di dalam roh.
Berapa miskinnya kita di dalam roh. Betapa kita menggali kepuasan itu untuk menjadi kepuasan Allah. Dia merasa miskin dalam menjadi kepuasan Allah. Inilah ciri orang yang telah bertemu Tuhan. Kalau saudara setelah berasa, saya telah bertemu Tuhan, tapi maaf, saudara tidak pernah miskin dalam roh, tidak pernah menggali Tuhan, saya bilang, kamu tidak bertemu Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kamu tidak bertemu Tuhan. Karena orang yang bertemu Tuhan adalah orang yang merasa miskin dalam roh. Oke, sampai sini nangkep? Sampai sini nangkep? Ya, jangan kayak angin ya. Habis dengar pulang, lupa semuanya. Tuhan mau menjadikan kita kepuasan Dia. Apakah kita benar-benar sudah memuaskan Dia? Yesus jelas menggambarkan orang yang berjumpa dengan Dia adalah orang yang memukul dirinya sendiri dan menganggap akulah yang paling berdosa. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Lukas 18 Lukas 18 ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Terus Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." ya, terus Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. 13. Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." 14. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jelas gak? Siapa yang berjumpa dengan Allah? Yang berjumpa dengan Allah adalah orang yang tidak pernah puas untuk menjadi kepuasan Allah. Kalau kita telah merasa puas untuk menjadi kepuasan Allah, kita belum berjumpa dengan Allah. Orang yang miskin dalam roh adalah orang yang rela dikritik dan dikoreksi. Orang yang miskin dalam roh adalah orang yang merasa firman, bukan sebagai penghakiman. Orang yang miskin dalam roh adalah orang yang sungguh-sungguh mau diubah oleh kebenaran. Sungguh-sungguh mau diubah oleh kebenaran. Orang yang belum mengalami rasa miskin dalam roh, orang yang belum benar-benar mengalami miskin dalam roh, adalah orang yang belum benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Saya tanya sekarang sama saudara, apakah saudara punya rasa miskin dalam roh itu? Kenapa kita jadi ragu? Ada nggak ya? Kalau nggak ada, saya bilang berarti kita belum berjumpa dengan Tuhan. Pak, jangan ngomong gitu dong. Tuhan ngajarin saya tadi malam gitu. Itu yang membuat saya sampai saya bilang, aduh, gua masih jauh dari benar. Masih jauh kita dari benar.
Dengar begini saya bilang, aduh Tuhan, selamatkan aku. Aku benar-benar orang yang patut dilaknati. Patut saya dilaknati. Benar. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Orang yang miskin dalam roh tidak lagi fokus pada hal-hal dunia, tapi fokus pada perkara-perkara surga. Bagaimana dia hidup menjadi kesukaan Allah secara konstan. Saya mau hidup jadi kepuasan Allah, bukan hanya koinsiden, tapi konstan. Pada saat saudara pelayanan, pada saat saudara melayani Tuhan, saudara mau jadi kepuasan Allah. Begitu saudara keluar dari ruangan ini, saudara tidak menyerahkan diri kepada Allah. Saya bilang, saudara belum punya rasa miskin akan roh, dan saya bilang, saudara belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Oke, setengah jalan, masih jauh nggak kita? Setengah jalan, ini baru setengah jalan. Waduh, kita berubah loh. Benar-benar kita harus berubah nih. Chosen harus berubah. Sekali lagi saya bilang, Chosen harus berubah. Semua yang duduk di sini harus berubah. Kalau saudara nggak punya miskin dalam roh, saudara akan terus dibelenggu oleh keinginan dunia. Terus saudara akan menjadi budak dunia. Dan saudara tidak pernah puas dengan hidup ini. Yang kedua, kunci yang kedua. Ayat 6, 5 ayat 6, Matius 5 ayat 6, kita ulang lagi. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya, lapar dan haus akan kebenaran, baru saudara dapat kepuasan. Kunci mengasihi Allah adalah menyadari kasih Allah yang besar, panjang, dan lebar. Orang yang bersungut-sungut, kecewa dengan keadaan, saya bilang ya, maaf, dengar baik-baik ya, simak baik-baik, pasang kuping, kalau kurang, tambah. Simak baik-baik ya, simak baik-baik. Orang yang bersungut-sungut, kecewa dengan keadaan, adalah orang yang belum mengenal kasih Allah. Waduh Tuhan, di mana? Saya masih begitu. Saya bilang, saya benar-benar belum mengenal kasih Allah. Tapi kita mesti berubah. Kita semua di sini mesti berubah. Efesus 3 ayat 18. Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Iya, ulang sekali lagi. Sekali lagi, saya minta kita semua baca sama-sama. Ya, 3, 2, 1. Efesus 3 ayat 18. Dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Udah tahu belum betapa lebar, tinggi, panjang, dalam kasih Kristus? Saudara bilang, waduh Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi saudara gak? Mengasihi? Masih suka sungut-sungut gak? Masih, Pak. Masih suka komplain gak? Masih, Pak. Apakah yang begini telah mengenal betapa dalam, panjang, lebar kasih Allah? Saya tanya sama saudara, jujur, saudara sudah mengenal kasih Allah yang begitu dalam, panjang, lebar gak? Belum, Pak. Belum. Kenapa? Di mulut kita masih suka
bilang, "Why Lord?" Mengapa Tuhan? Masih suka, Tuhan, kenapa? Tuhan gimana? Tuhan, seakan-akan Tuhan itu biang kerok masalah kita. Kunci untuk membuka atau memperoleh kepuasan hidup. Kunci kedua untuk membuka dan memperoleh kepuasan hidup adalah lapar dan haus. Lapar dan haus. Ketika saudara lapar dan haus, saudara juga akan memperoleh Allah secara pribadi. Lapar dan haus artinya keinginan yang begitu besar. Keinginan yang begitu besar. Lapar dan haus itu artinya keinginannya besar. Seberapa besar keinginan saudara akan kebenaran? Seberapa besar keinginan saudara untuk menggali firman Tuhan? Kita gampang nonton YouTube. Saya bilang, nonton YouTube, kamu nonton YouTube, kamu digaliin firmannya. Tuhan mau kamu gali sendiri. Kenapa? Pengalaman hidup si A, si B, si C itu lain. Tuhan mau saudara punya pengalaman pribadi. Gimana caranya? Lu gali sendiri kata Tuhan. Tambah kita lapar, tambah haus, tambah kita gali. Bahaya sekali jika kita merasa baik-baik saja tanpa punya rasa lapar dan haus. Saudara lihat ya, kalau anak kecil, kok dia nggak lapar-lapar ya? Udah 2 hari nggak makan, nggak lapar-lapar ya? Bahaya nggak? Bahaya ya. Saudara punya anak ya? Mau anak pungut kan? Saudara punya anak. Saudara punya anak. Tapi ketika saudara ngelihat anak saudara nggak lapar-lapar dan nggak haus-haus, saudara pasti bilang, anakku dalam bahaya. Betul nggak? Kalau saudara nggak punya lapar dan haus untuk menggali kebenaran, Tuhan bilang, anakku dalam bahaya. Jika kita memahami lapar dan haus, baru kita bisa menghargai betapa berartinya kebenaran itu. Kalau saudara punya lapar dan haus, baru saudara merasa menghargai, aduh kebenaran itu sangat berharga. Betul gak sih? Saudara lagi lapar. Tiba-tiba saya kasih saudara, misalnya nasi campur babi. Saya ngasih saudara, misalnya nasi campur babi. Saudara lagi lapar-laparnya. Saudara makan, itu sampai nasi terakhir, saudara nggak sisain. Betul nggak? Berarti apa? Saudara menghargai. Betul nggak sih? Saudara menghargai. Tapi kalau saudara tidak merasa lapar, tidak benar-benar merasa lapar, saudara akan sisakan beberapa nasi. Kenapa? Karena saudara tidak sungguh-sungguh menghargai. Faham gak sih maksud saya sini? Faham? Kalau faham mau berubah nggak? Lapar dan haus adalah kebutuhan yang sangat besar dan tidak boleh tidak dipuaskan. Artinya, kita tidak bisa melanjutkan hidup. Kita harus sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, saudara tidak bisa melanjutkan hidup ini. Saudara harus sungguh-sungguh cari Dia. Kalau saudara nggak punya rasa lapar dan haus ini, rohanimu dalam bahaya. Oke? Ibrani 11 ayat ke-6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah
hanya bisa diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh, percuma yuk datang pelayanan. Percuma yuk cari ibadah. Kalau saudara nggak benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan. Yeremia 29 ayatnya ke-13. Yeremia 29 ayat Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kalau kamu cari aku, kamu bisa ketemu aku. Terus? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Terus? Ayat berikutnya. Yeremia 29 ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Baru keadaanmu dipulihkan. Terus? Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Iya. Oke. Lihat ya di sini ya. Ayat 13, kembali ke ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, baru kamu bisa menemukan Tuhan. Kalau kamu nggak segenap hati, kamu nggak pernah ketemu Tuhan. Nih lihat ya. Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Ini prinsip dunia. Ini prinsip dunia. Sesuatu yang berharga pasti letaknya tersembunyi. Betul gak? Betul gak sih? Sesuatu yang berharga letaknya pasti tersembunyi. Bukan gampangan. Bukan gampangan. Tinggal angkat tangan, kepenuhan. Lah, gak bisa. Bukan gampangan, bukan gitu. Bukan itu yang Tuhan cari. Apa artinya kita berbahasa roh indah, sebeindah-indahnya, tapi hidup kita tidak berubah? Apa artinya kita pelayanan, mati-matian pelayanan, jor-joran buat pelayanan? Maaf kalau hidupmu tidak berubah. Nggak ada artinya. Sorry, maaf saya bilang, Tuhan nggak bisa disogok. Tuhan nggak bisa disogok, Tuhan hanya bisa dipuaskan dengan menjadikan Dia kepuasan hidup kita. Kamu temukan aku kalau kamu cari segenap hati. Ini prinsip dunia. Segala sesuatu yang berharga letaknya pasti tersembunyi. Dan hanya bisa diperoleh ketika seseorang mencari dengan sungguh-sungguh. Mutiara, ada nggak mutiara yang nggak usah dicari, tiba-tiba nongol sendiri, kecuali saudara nemu di jalan? Betul nggak? Emas, ada nggak tiba-tiba saudara nggak usah cari jadi emas batangan? Nggak mungkin, itu harus diolah dulu dari tambangnya, smelter, terus diolah sampai jadi emas. Ya. Semua yang letaknya tersembunyi itu berharga. Cuman intan yang gak tersembunyi. Betul sekali kan? Iya. Semua yang tersembunyi itu berharga. Semua yang tersembunyi berharga. Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Itu loh kebenaran. Kalau saudara ketemu kebenaran, saudara rela jual semuanya demi kebenaran itu. Mutiara, berlian, emas terletak tersembunyi.
Harus digali dalam-dalam. Hal-hal rohani bukan untuk orang yang malas. Dengar ya, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik ya, dengar ya. Hal-hal rohani bukan untuk orang malas. Bukan untuk orang malas. Tapi untuk orang yang rela menggali segenap hati. Saudara mau ngalamin pengalaman-pengalaman rohani? Mau? Mau? Gimana caranya kalau saudara nggak menggali segenap hati? Saya bilang sama saudara, hubungan dengan Allah hubungan apa sih? Hubungan dengan Allah hubungan apa sih? Hubungan apa? Hubungan mempelai ya? Mempelai ya? Hubungan mempelai ya? Bukan hubungan transaksional. Hubungan mempelai, bukan transaksi. Hubungan transaksi itu seperti apa? Tuhan lo berkatin gue bersyukur luar biasa. Gue mencintai engkau ketika engkau memberkati saya. Itu transaksi. Dengar baik-baik ya. Ketika kita dihantam oleh badai, masih bisa bilang nggak, Tuhan kau baik. Walaupun ini nyengit badai ini Tuhan, engkau tetap baik. Kenapa? Engkau melindungi saya, engkau menjaga saya. Itu orang yang kenal Tuhan. Itu orang yang lapar dan haus sama Tuhan. Dan itu orang yang telah berjumpa dengan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi saya bilang, hubungan dengan Allah itu bukan hubungan transaksional, tapi hubungan mempelai. Mempelai percaya pada pasangannya, sungguh-sungguh. Percaya sama pasangannya sungguh-sungguh. Kalau pasangannya pasti mencukupi, kalau pasangannya pasti menolong. Mempelai bisa bersyukur dalam segala hal, bukan pada saat dia punya, dia mau ada. Bukan, tapi di segala keadaan dia bisa bersyukur buat pasangannya. Itu mempelai. Saat ini banyak orang cari pemuasan kebutuhan dengan cara makan junk food. Makanan cepat saji, gampang. Saya butuh uang. Saya butuh uang. Saya ngelirik. Itu yang rambut merah Ibu Fitri kayaknya banyak uang. Saya bilang ya, itu junk food. Itu makanan, itu makanan cepat saji dan itu merusak kita. Ya. Tuhan mau gimana? Tuhan mau kita gali dia. Temukan dia. Wah, ngomong gampang, coba. Saya lagi ngalamin. Gampang? Enggak gampang, susah. Makanya saya bilang, gue masih jauh dari benar. Masih jauh gitu dari sempurna. Semua nggak serba instan. Kita nggak cari junk food. Gimana caranya puas semua kebutuhan kita? Enggak. Tapi kita gali Tuhan sampai Tuhan jadi kepuasan kebutuhan kita. Itu yang Tuhan mau. Semua nggak serba instan. Orang Kristen sekarang haus dan lapar akan berkat Tuhan. Bukan dengan Tuhan. Mereka haus dan lapar sama berkat Tuhan, sama dompet Tuhan, sama kuasa Tuhan, tapi nggak sama Tuhan secara pribadi. Buktinya Pak, coba aja. Saya pernah ada seorang penggembala ngobrol sama saya. Dia gerejanya satu kali ibadah udah 5.000 orang. Pas saya lagi khotbah di sana, dia bilang gini, gimana ya Pak supaya rame? Gampang, saya bilang. Bikin aja spanduk. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat,
yang tuli mendengar. Datang, pasti banyak. Tapi berani gak kalau bikin spanduk? Totalitas sama Tuhan, serahkan, yang kaya dipermiskin. Siapa yang datang? Yang datang siapa? Kagak ada yang mau datang. Kenapa? Lu serahin segala-galanya. Pergi kaya, pulang gue miskin. Di satu ibadah, ada teman saya bilang gini, wah Pak, luar biasa ibadah itu. Kenapa? Dia bilang, ada orang kasih kunci mobil, kunci rumah, kunci ini. Saya bilang, saya banyak kunci mah. Kunci rumah saya ada, kunci mobil saya ada. Kunci serep. Kasih kuncinya mah gampang, coba kasih mobilnya. Kasih kuncinya gampang, masukin aja di persembahan. Kunci mobil. Pulang pakai kunci serep. Kasih kunci rumah. Rumah yang mana lu udah tahu. Gampang. Tapi rela nggak kita? Ketika Tuhan mau, kita bilang, oke Lord, saya siap. Ini yang saya bilang, maaf saya bilang, yang kaya dipermiskin. Saya kasih tanda kutip ya. Tujuannya apa? Supaya ada keseimbangan di antara anak-anak Tuhan. Gimana caranya hidupmu jadi berkat bagi orang lain? Nggak peduli lu susah, lu kaya, nggak peduli. Tapi gimana caranya? Berkat itu bukan soal uang, tapi berkat itu soal penyerahan hidup. Amin. Kita nggak fokus lagi pada 2D, diberkati dan dilimpahi. Karena itu udah pasti bagian dari orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sudah pasti itu bagian dari orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sangat langka orang yang hidup benar, rindu hidup benar. Kita bisa berpuasa, kita bisa berpuasa. Oh, saya puasa untuk dapat jodoh. Puasa untuk dapat jodoh. Benar, banyak yang begini. Kenapa? Biar kurus Pak. Kalau kurus saya laris. Puasa untuk dapat jodoh. Puasa untuk dapat kerjaan. Puasa untuk dapat asa harta. Puasa untuk dapat jalan keluar. Puasa untuk berkat-berkat duniawi. Tapi pernah nggak saudara puasa supaya saudara mengasihi Allah lebih dari segalanya? Puasa bukan untuk yang hal-hal dunia, tapi kita berpuasa untuk hal-hal yang rohani. Gimana caranya saya berpuasa supaya saya mengenal Allah dengan benar? Itu yang Tuhan kehendaki. Sedikit sekali yang berpuasa untuk kebenaran dan untuk kekudusan hidup. Berapa banyak mau dari kita, berapa banyak dari kita mau berpuasa supaya kita hidup kudus, hidup tanpa cacat, tanpa celah. Gua nggak pusing dapat jodoh atau enggak. Gua nggak pusing punya aset atau enggak. Gua nggak pusing dengan semua hal. Yang gua pusing, gua berkenan nggak sama Tuhan. Hidup gue jadi kepuasan Allah enggak? Itu yang kita harus pusingkan. Itu yang harus kita gumulkan. Yohanes 6 ayat 35. Ini loh. Saudara sering baca ayat ini enggak? Betul enggak? Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Iya. Saya tanya sama saudara. Tuhan lagi ngundang nih.
Siapa yang diundang? Semua orang Kristen kah diundang? Semua? Baca yang baik-baik. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Hanya orang lapar yang diundang sama Tuhan. Saudara baca baik-baik, saudara akan lihat hanya orang lapar yang diundang. Sekarang lihat, Yohanes 7 ayat 37, saudara akan kaget. Hanya orang haus yang diundang. Nggak lapar, nggak haus, nggak diundang sama Tuhan. Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Semua orang Kristen nggak? Semua orang Kristen nggak? Enggak, cuman yang lapar dan haus doang. Sekali lagi, Tuhan mengundang saudara nggak? Kalau saudara nggak lapar, nggak haus, saudara nggak diundang. Tepuk jidat kita. Waduh. Apa semua orang Kristen? Tidak. Tuhan hanya manggil orang yang lapar dan haus. Sekarang lihat lagi Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semua yang letih lesu dan beban berat, semua diundang nggak? Enggak, cuman yang letih lesu doang. Letih lesu artinya apa? Saudara sudah muak sama dosa. Muak sama dosa. Saya muak bikin dosa. Saya udah capek hidup dalam dosa. Tuhan bilang, oke, kalau kamu sudah capek, mari ikut aku. Aku akan beri kamu kelegaan. I give you rest, kata Tuhan. Bahasanya di situ, dibilang, walk with on effort. Berbeban berat ini bisa diartikan dalam bahasa Yunani ke bahasa Inggris. Itu bisa diartikan walk with on effort. Berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Lu udah capek ngalamin, maksudnya bilang tidak sama dosa. Udah capek kita. Tuhan bilang, mari kepadaku, datang kepadaku. Aku akan menolong kamu. Tapi kalau kamu gak mau lepasin dosa, Tuhan bilang, gua gak undang lu. Maaf, saya bilang, Tuhan gak ngundang kamu selama kamu masih menikmati dosa. Tapi kalau kamu bilang, saya sudah capek sama dosa-dosa saya sudah lelah hidup dalam dosa, saudara bilang, saya adalah orang yang diundang sama Tuhan untuk diberi kelegaan. Beri dong kemuliaan buat Tuhan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dipuaskan oleh Allah. Saya bilang sekali lagi ya, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dipuaskan oleh Allah, tapi tidak pernah puas oleh Allah. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dipuaskan oleh Allah, tapi dia tidak pernah puas sama Allah. Itu yang benar, kehidupan Kristen yang benar. Mazmur 34 ayatnya ke-9. Mazmur 34 ayat 9. Rela nggak saudara kalau kita lewat? Karena ini masih panjang. Rela? Rela? Oh rela ya? Tidak ada dusta di antara kita ya? Oke, terus lanjutkan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecap, rasakan. Lihat semua kebaikannya. Kamu akan bisa berbahagia kalau kamu berlindung padanya. Kamu gak akan pernah puas sama Allah. Walaupun Allah telah memuaskan kamu. Kamu lapar dan haus, kamu akan terus cari Allah. Saya tanya sama saudara, sudah belum kita merasakan Tuhan itu baik? Sudah belum saudara merasakan Tuhan itu baik? Sudah? Ketika dompetmu penuh, Tuhan baik?
Ketika dompetmu kosong, Tuhan baik. Udah belum rasain itu? Atau bahasa negatifnya maaf ya. Saudara rakus akan kebenaran, rakus akan kasih Allah. Maaf, bahasa konotasi negatifnya pakai kata rakus. Saudara rakus akan kebenaran, rakus akan kasih Allah. Saudara gak akan pernah puas di situ. Aduh, saya bilang sama saudara, ini toh kerinduan hati Tuhan. Ini toh kerinduan hati Tuhan. Jauh loh kita masih dari kebenaran itu. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. 2, 3, terus lanjutkan. Mazmur 42 ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Punya gak saudara perasaan seperti ini? Saudara lihat ya. Misalnya saudara pernah nonton TV nggak? Saudara lihat di TV, rusa yang minum, itu peduli nggak dia kalau ada buaya di sekitarnya? Pusing nggak dia sama ada singa di sekitarnya? Yang dia fokusin satu, minum. Dia fokus cuman gimana caranya dapat kepuasan di minuman itu. Dia nggak pusing, walaupun ada buaya, walaupun ada singa yang mau siap menerkam. Kita minum air Tuhan, kita akan alami kematian, keinginan. Tambah saudara minum air Tuhan, tambah saudara mati keinginan akan dunia. Saudara minum air Tuhan, saudara nggak pusing dengan kepuasan dunia. Saudara lihat 2 Timotius 2 ayat 4. Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Nggak pusing ya dengan soal penghidupannya. Kenapa? Karena dia sedang berjuang. Saudara sedang berjuang nggak sih? Saudara prajurit nggak sih? Masih suka sungut-sungut gak sih dengan kehidupan? Terus? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara punya komandan. Ingat, saudara punya komandan. Saudara harus berkenan di mata komandan. Kalau saudara nggak benar-benar cari Tuhan, saudara nggak berkenan di mata komandan saudara. Mazmur 143 ayat 6. Mazmur 143 ayat 6. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus padamu seperti tanah yang tandus. Tanah tandus rindu apa? Tanah tandus itu cuma satu kerinduannya, air. Kita ini seperti tanah yang tandus. Kalau saudara merasa tidak seperti tanah tandus, saudara belum berjumpa Tuhan. Kalau saudara tidak punya keinginan akan Tuhan, saudara belum berjumpa dengan Tuhan. Yuk sama-sama yuk kita berubah yuk. Mazmur 17 ayat 15. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Tadi malam saya baca ini. Waduh, saya nggak bisa nahan loh. Saya cuman diam begini. Saya bilang, Tuhan, kita masih jauh dari benar. Coba saudara lihat baik-baik. Tapi aku dalam kebenaran, kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupamu.
Tuhan mau kita puas sama wajah Tuhan. Begitu saudara datang pagi hari ke Tuhan, saudara puas dengan wajah Tuhan. Ketika saudara puas dengan wajah Tuhan, saudara nggak pusing dengan kehidupan 24 jam yang saudara akan lalui. Kenapa? Karena saudara sudah dipuaskan dengan wajahnya. Saya tanya sama saudara, nggak usah dijawab. Sudah ideal belum sih kita? Udah sempurna belum sih kita? Benar gak sih so kita sudah puas sama wajah Tuhan? Kita puas kalau dapat duit, kita puas kalau kita sembuh, kita puas kalau banyak hal doa kita dijawab, kita puas. Tapi Tuhan mau kita puas hanya dengan melihat wajahnya. Gak pusing doa kita dijawab atau enggak. Gak pusing cara Tuhan mau bikin apa sama kita. Yang penting kita cukup puas ketika kita melihat wajahnya. Wah Pak, ini kok begini Pak? Saya bilang ya, saya ngomong ini. Tuhan ngajar saya. Tuhan bilang ini untuk orang dewasa rohani. Kalau saudara benar-benar dewasa, saudara akan respon firman ini. Dan kita berubah ke depan menjadi pribadi yang excellent di hadapan Tuhan. Amin. 2 Korintus 4 ayat 6. Dua Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Terang itu bercahaya di dalam hati kita. Terus? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ada kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Dan itu yang harus saudara cari. Saya ketemu orang hanya bisa berdoa ketika ada gambar Yesus. Ada gambar Yesus baru dia bisa bayangin, oh gini. Akhirnya apa? Saya bilang, lu membayangi Yesus yang ada di gambar. Yesus yang ada di otak kita, itu yang kita bayangin. Yesus yang ada di firman, itu yang harus kita bayangkan. Yesus yang kadang kita nggak bisa tahu mukanya seperti apa. Bahkan saya bilang, lu nggak usah tahu mukanya kayak apa. Yang penting ada kemuliaan di sana. Yang penting, puas gak kita dengan wajahnya? Pandang Yesus, biar kita puas oleh Dia. Dan karena Dia adalah kemuliaan Allah, pandang Dia terus. Pandang wajahnya senantiasa, maka saudara dan saya akan mengalami kepuasan hidup. Pandang terus wajahnya, saudara akan lihat kepuasan hidup saudara ada di sana. Benar, saudara nggak pusing lagi dengan apa yang saudara akan alami dan apa yang saudara akan hadapi. Yang saudara tahu apa? Gua puas sama wajahnya. Udah, stop sampai situ. Yesaya 55 ayat 1 sampai 2. Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Iya, Tuhan memberikan semuanya dengan limpah buat kita semua. Tapi Tuhan bilang siapa? Semua yang haus. Kalau saudara nggak haus, saudara nggak akan terima. Saudara haus dulu sama Tuhan, baru saudara terima. Ayat 2. Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Mengapa kamu habisin hartamu untuk sesuatu yang tidak perlu? Terus? Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Kamu punya duit, kamu habisin untuk bikin dosa. Beli
sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan bilang, aku nggak akan berkati kamu kalau kamu masih begini. Aduh, gak enak dengarnya ya. Gak enak dengarnya. Terus, Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. iya. Dengerin perkataanku, lihat wajahku, puaskan dirimu dengan aku. Kamu akan makan dari hidangan yang terbaik. Kita maunya hidangan yang terbaiknya doang. Tapi kita gak pernah haus. Kita gak pernah lapar. Kita gak pernah merasa miskin. Bagaimana kita pernah puas dengan hidup ini? Saudaraku, puaskan hidupmu dengan rasa miskin dalam roh. Puaskan hidupmu dengan lapar dan haus akan kebenaran. Maka kamu akan memperoleh kepuasan yang sesungguhnya. Amin. Saya rindu, saya punya satu kerinduan. Kita bukan hanya 1 jam, tapi ayo kita naikin. Kita upgrade rohani kita ke depan. Kita upgrade rohani kita supaya benar-benar kita puas dengan wajahnya. Kalau saudara benar-benar puas dengan wajahnya, saya bilang sama saudara, saudara nggak pusing dengan apa yang akan terjadi di dunia. Yang saudara percaya, Tuhanlah kepuasanmu dan Tuhan cukup bagimu. Amin.